ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركات مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 13 tengah-tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabtulu biha saumuhu. Wa yabtulu biha saumuhu. Lan batal sebab murtad opo puasane wong. Jadi kalau orang itu murtad maka batal puasanya. Kalau ada orang Islam sedang berpuasa terus dia di siang harinya murtad atau di pagi harinya murtad maka batal puasanya. Wa tayammumuhu, dan tayamumnya orang itu, lan tayammumi wong juga batal. Jadi kalau sudah murtad maka puasanya batal. Tayamumnya, kalau dia mau tayamum, mau sholat karena darurat gak ada air, maka dia tayamum, tayamumnya juga murtad. Tayamumnya juga batal, murtad. Wongnya sing murtad ya. Wa yabtulu biha saumuhu, maka batal orang yang murtad tadi apanya? Puasanya. Wa tayammumuhu, dan tayamumnya juga batal. Wa nikahuhu, lan nikahi wong. Jadi orang yang sudah menikah terus menikahnya secara Islam terus dia murtad maka nikahnya batal. Qabla duhuli, walaupun itu sebelum duhul. Sadurungi duhul, maksudnya duhul itu apa? Kelonan. Duhul itu kelonan, hubungan suami istri. Nikah sebelum duhul, sebelum kenal, sebelum kelonan, sebelum berhubungan suami istri, batal nikahnya. Wa kadza ba'dahu, walaupun senajan sesudah duhul, setelah duhul, setelah kelonan, setelah hubungan suami istri, terus salah satunya murtad, maka tetap batal nikahnya. Nikahnya batal. Berarti kalau nikahnya batal, berarti hubungan suami istri haram. Illam ya'ud, lamun ora balik sapa wong ilal islami, maring Islam. Jadi batalnya nikah tadi kalau orang itu tidak balik lagi masuk Islam, tidak baca syahadat lagi. Fil iddati, di ing dalem sakjroning iddah. Jadi batalnya nikahnya tadi ada masa iddahnya. Kalau dalam masa iddah itu belum, orang yang murtad tadi belum balik ke dalam Islam, maka tetap batal. Wala yasihhu aqdu nikahihi,
dan tidak sah akad nikahnya orang. Lan ora sah opo akad nikahi wong. Jadi kalau murtad orangnya itu, akad nikahnya itu tidak sah. Jadi kalau tidak sah, haram untuk melakukan hubungan suami istri. Kelonan haram. Wa tahrumu dzabihatuhu, dan haram lan haram opo sembelahane murtad. Jadi kalau dia menyembelih ayam, wedhus, sapi, unta, sembelihane haram. Gak boleh orang Islam memakan hasil dari sembelihan atau potongan hewan yang dipotong oleh orang yang murtad. Wala yarithu, dan tidak lan ora oleh waris. Jadi orang yang murtad itu tidak dapat warisan dari keluarganya, dari orang tuanya. Misalkan orang tuanya muslim, anaknya murtad keluar dari Islam, dia tidak berhak atas harta warisan, ya. Wala yurathu, lan ora kena den waris. Dan juga orang yang murtad itu tidak bisa mewariskan ke anak-anaknya. Misalkan orang tuanya yang murtad, orang tuanya tidak bisa mewariskan hartanya ke anaknya. Wala yusalla alaih, lan ora kena den solati. Jadi kalau ada orang murtad terus dia mati, tidak boleh disolati. Lan ora kena den solati, haram disolati atas orang yang alaih sapa wong sing murtad. Jadi orang murtad keluar dari Islam, tatkala dia meninggal dunia, tatkala dia mati, haram untuk disolati. Wala yughsalu, lan ora kena den adusi, tak boleh dimandikan, haram dimandikan. Orang yang murtad haram dimandikan. Wala yukfanu atau wala yukaffanu, lan ora kena den ulesi atau dikafani. Jadi orang yang murtad gak usah dikasih kafan, kasih jaket aja, kasih jas, kasih celana, didasiin, ya. Wala yudfanu, dan gak boleh lan ora kena den pendem, gak boleh dikubur. Jadi kalau ada orang murtad gak usah dikubur. Saking hinanya orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, hina pol, sampai gak boleh disolati, sampai gak boleh dimandikan, sampai gak boleh dikafani, bahkan yang terakhir gak boleh dikuburkan. Maksudnya di sini ijma ulama itu gak boleh dikuburkan di makom muslim, di gua, buang. Wa maluhu fai, utawi artane wong sing murtad mau, faiun iku artafi. Artafi itu harta yang dikuasakan terhadap pemerintah. Jadi hartanya semua diambil alih oleh pemerintah. Ini kalau di negara Islam. Jadi orang yang murtad puasanya batal, tayamumnya batal, sholatnya batal, nikahnya
batal. Akad nikahnya batal. Hasil sembelihannya haram untuk dimakan. Orang yang murtad tidak berhak atas waris, harta waris, dan juga orang yang murtad tidak bisa mewariskan hartanya. Dan orang murtad tidak usah disolati tatkala dia mati. Tidak boleh dimandikan tatkala dia mati. Tidak boleh dikafani tatkala dia mati. Dan tidak boleh dikuburkan tatkala dia mati. Tidak boleh dikuburkan di tempat makom muslim. Dan hartanya menjadi hak prerogatif pemerintah, dikembalikan lagi kepada pemerintah. Faslun utawi iki iku fasal, yajibu ala kulli mukallafin, wajib ing atase saben-saben wong mukallaf, ada ujami ima aujabahullahu alaih, apa nekani sekabihi barang kang wajibaken ing barang sopo Allah ing atasi mukallaf kabeh. Wa yajibu alaih lan wajib ing atasi mukallaf kabeh ayu addiyahu opo into nekani mukallaf ing barang alama amarahullah ing atasi barang kang perintah ing mukallaf sopo Allah bihi kalawan barang minal ityani bayani saking nekani. Jadi wajib atas orang yang mukallaf semuanya, orang yang mukallaf semuanya itu wajib melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah atas orang mukallaf. Orang mukallaf itu apa sih? Orang yang baligh dan punya akal. Apa contohnya yang diperintahkan oleh Allah? Sholat, apa lagi? Zakat, puasa, terus apa lagi? Haji, terus juga itu kan perintah yang baik. Larangannya juga harus dijalankan. Nggak boleh mencuri, nggak boleh merampok, menggasap, mengambil hak orang lain tanpa izin, itu gasap. Dan wajibu alaihi ayyu'addiyahu, dan wajib melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh Allah, minal ityani bi arkanihi wa surutihi, yakni sesuai dengan rukun-rukun dan syaratnya. Wajadtanibu mubtilatihi wa yajibu alaihi. Buka Mas. Wa yajtaniba mubtilatihi wa yajibu alaihi, di halaman 14 ada. Dan lan ngeduhi jawi sapa mukallaf ing pira-pira kang batalaken barang, wa yajibu alaih lan wajib ing atase mukallaf kabeh. Jadi menjauhi hal-hal yang menyebabkan
batalnya perkara tadi. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha. Jadi harus juga wajib ing atase wong mukallaf kabeh apa perintah ing wong kang ningali ing wong ing ninggal suwiji saking arkan lan syarat. Dan wajib kita itu meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan batalnya kewajiban itu. Kalau kewajiban itu tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, kita harus meninggalkannya. Au ya'ti biha utawi nekani sapa mukallaf kalawan arkan lan syarat ala ghairi wajhiha ing atasi liyani dedalani arkan lan syarat. Jadi harus kita meninggalkan selain yang diperintahkan, yang sesuai dengan rukun dan syaratnya. Jadi kalau sampean melihat ada orang sholat terus orang itu nggak sesuai dengan rukun dan syaratnya, rukun sholatnya misalkan habis baca Al-Fatihah, baca surat, habis baca surat ruku, orang itu enggak ruku, langsung sujud. Terus habis sujud langsung berdiri lagi, aliran baru ya. Jadi kalau sampean melihat orang yang seperti itu, sampean itu harus menegurnya ya. Enggak boleh sampean diam saja, karena itu menjadikan batalnya dia dalam sholat. Terus syaratnya sholat harus punya wudu. Nggak punya wudu moro-moro langsung sholat, ditegur, Mas, Mbak, tadi kayaknya belum wudu deh, ditegur ya. Makanya kalau orang sholat, orang ibadah itu harus paham rukun dan syaratnya, biar diterima, biar tidak sia-sia. Kewajiban orang yang alim, kewajiban orang yang tahu, yaitu ulama, yaitu menyampaikan ilmu. Di majelis-majelis ilmu banyak sekarang yang mengajarkan tentang fikih dalam ibadah, fikih dalam muamalah, itu banyak diajarkan sekarang itu. Jadi tidak ada alasan lagi buat kita untuk nggak tahu Pak, nggak tahu kalau itu membatalkan sholat, nggak tahu kalau itu syarat sahnya sholat. Nggak ada alasan untuk bilang tidak tahu. Kesempatan sudah diberikan oleh Allah. Yang mengajarkan sudah didatangkan oleh Allah. Jadi nggak ada alasan besok tatkala ditanya, tatkala ditegur, nggak tahu, aku nggak diajarkan nih, ya karena nggak mau ngaji. Jadi harus kita semangat untuk ngaji ya. Jadi nggak ada alasan besok sampean itu, apalagi di yaumil kiamah, ditanya sama Allah besok di sidang, kamu kok sholatin gak ono sing tepak,
gak ono sing ditompo belas salatmu. Loh, kenapa ya Allah? Rukunnya nggak genap, syaratnya nggak sah. Piye kamu? Nggak tahu fikih ibadah nggak tahu. Masa wong apa itu? Misalkan perempuannya pas lagi haid sholat, itu haram. Pas lagi nggak haid nggak sholat. Pas puasa haid tetap puasa, haram. Pas lagi nggak haid nggak puasa, dibolak-baliknya. Jadi harus paham, jangan sampai kita hanya Islam di KTP saja ya. Kalau cuma di KTP banyak sekarang itu orang-orang ingin memurtadkan orang, banyak sekarang. Secara identitas masuk menjadi mu'allaf ya. KTP-nya tertulis Islam, nikahnya juga secara Islam, namun ujung-ujungnya murtad. Keluarganya diajak masuk ke agama lain. Hati-hati. Makanya sampean seorang laki-laki tatkala mencari istri, utamakan imannya. Kata Rasulullah, harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, harus sesama muslim, harus imannya yang dilihat pertama kali. Yang kedua, keturunannya orang baik-baik. Yang ketiga, karena ekonominya, kekayaannya, untuk sampai pelajari bagaimana kiat-kiat sukses hidup, kiat-kiat sukses untuk sukses di masa depan. Yang keempat, karena kecantikannya, itu kalau laki. Kalau perempuan sama, yang dilihat pertama kali adalah iman Islamnya, soleh, sering tahajud, duhanya nggak ketinggalan, fardunya selalu berjamaah, karena wajib bagi laki-laki itu berjamaah, wajib. Terus sama keturunannya orang baik-baik, bukan keturunan kusta. Kalau dari fisik kusta, bukan keturunannya perampok, pencuri. Harus tahu bebet, bobot, bubut, harus tahu. Yang ketiga, kaya dermawan. Kiat-kiat untuk kita contoh supaya kita juga kaya dermawan. Yang keempat, ganteng, lelek enggak usah. Namun kata Rasulullah, lebih diutamakan adalah iman Islamnya ya. Jadi kalau cari calon istri atau suami, utamakan nomor 1 adalah keimanannya. Minimal dia tahu fikih ibadah ya. Fikih ibadah. Kalau nggak paham fikih ibadah, wis nggak usah jadi imam. Kalau laki-laki jadi makmum pakai rok ya, digantikan istrinya nanti. Tuh mas, kok belum hitam? Tuh nggak tahu ya, udah tua nggak hitamnya. Jadi itu ya. Jadi tadi masalah murtad, hati-hati, karena murtad itu ada 3.
ada i'tiqad dari dalam hati, ada dari perbuatan kita menyembah ke selain Allah, percaya kepada selain Allah, apalagi percaya sama dukun ya, sama orang pinter. Murtad orang yang seperti itu, nggak usah diikuti. Percaya sama dukun, satu kebenaran 1000 kebohongan, itu dukun. Hati-hati, merusak, udah merusak iman, juga merusak dalam sosial kemasyarakatan, karena fitnah yang disampaikan fitnah. Aku sakit Pak Dukun, ini disantet ambil tonggo nih, cedek omai, dempet, aduh, musuhan ya, antar tetanggamu musuhan gara-gara percaya sama dukun. Gak boleh, syirik, murtad, keluar dari Islam, gak usah percaya sama dukun ya. Makanya harus hati-hati. Dan juga murtad karena lisan, ucapan kita, hati-hati. Gak boleh kita meremehkan orang, apalagi orang itu orang yang alim, apalagi orang itu masih keturunan dari Rasulullah. Karena sama halnya menghina ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, juga menghina keturunan, anak dan keturunan cucunya dari baginda Rasul. Gak boleh murtad. Hati-hati dalam pengucap ya, dalam ucapan, hati-hati. Mengentengkan hukum juga nggak boleh. Aku nggak kena dosa kalau aku ini, malaikat wedi ambil aku, nggak wani. Neraka besok nggak akan bakar aku, wedi ambil aku. Mengentengkan itu juga bisa menyebabkan tergelincirnya iman dari dalam hati. Hati-hati itu. Makanya sebelum berwudu, takutnya kita itu dalam kondisi murtad. Sebelum berwudu, jangan lupa kita baca kalimat syahadat 2, syahadatain. Kita masuk Islam dulu. Takutnya tadi tergelincir, manggil temannya dengan kata-kata kafir, kafir, sini orang itu kafir, orang itu murtad. Enggak boleh menyangka, menuduhkan kemurtadan, kekafiran, kesyirikan kepada orang lain. Karena zamannya sekarang lebih senang, lebih nikmat atas kekafiran orang lain daripada melihat kekafiran di dirinya sendiri ya. Gak usah kita menjaga orang lain, tapi jaga diri kita sendiri. Takutnya ada kemurtadan yang kita lakukan. Jangan sampai semut di seberang sana kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Jadi yang dilihat orang terus, yang dicari kesalahan orang terus ya. Cukup kita mencari kesalahan diri kita sendiri dan perbaiki ya. Semoga kita dengan ngaji sulam ini tentang tauhid, semoga ditambah oleh Allah keimanan kita dijadikan oleh Allah menjadi iman yang sempurna, keyakinan yang akmalul yakin, yang mencapai kesempurnaan keyakinan, sehingga kita tatkala kita beribadah kepada Allah secara syarat rukun sudah paham, ditambah nanti keimanan, kebatinan kita, hati kita dihusukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sah sholatnya, khusyuk sholatnya. Jadi kalau sudah ibadahnya sudah sah, terus khusyuk, itu udah luar biasa ya. Tanda-tanda kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka bermohonlah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya sabar dan sholat itu sangatlah berat, illa kecuali bagi orang yang khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
mengangkat derajat kita, mengangkat derajat orang tua kita, sehingga kita merasakan khusyuk dalam ibadah-ibadah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.